pemerintah Kabupaten Kendal untuk segera menganggarkan pembangunan pasar Weleri yang terbakar. Bank Rakyat Indonesia membagikan berbagai hadiah barang elektronik, sepeda motor, dan 2 unit mobil dalam Pesta Rakyat Simpedes. Anggota Komisi 7 DPR RI Paramita Widya Kusuma menyalurkan bantuan pompa air berbahan bakar gas kepada petani di Kabupaten Brebes. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD mendesak pemerintah Kabupaten Kendal untuk segera memberikan nilai anggaran pembangunan pasar Weleri sehingga pembangunan pasar bisa terrealisasi pada 2023 mendatang. Diketahui bangunan pasar Weleri sudah mulai dirobohkan sejak Senin lalu. DPRD Kendal membandingkan proses penanganan pembangunan pasar Weleri dengan pasar pagi Kaliwungu yang juga terbakar pada 2017 silam. Pembangunan pasar pagi Kaliwungu dirasa lebih cepat lantaran menggunakan dana APBN. Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan, hingga saat ini anggaran pembangunan pasar Weleri dari pemerintah Kabupaten Kendal masih nol. Pihaknya terus mendesak Pemkab untuk segera memberikan nilai anggaran hingga akhir November mendatang. Pembangunan pasar Weleri membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah dan jika akhir November nanti masih belum ada kepastian dari Pemkab, pihaknya bakal menggunakan hak budget untuk pembangunan pasar Weleri. Ini menjadi satu kesatuan dari banyak lapisan masyarakat yang menginginkan dan begitu berharapnya terkait pembangunan pasar Weleri. Dan ini saya secara psikologis betul-betul bisa memahami para anak-anak pedagang ini yang memang mereka ini banyak dibiayai dari pendidikan dan lain sebagainya dari hasil perdagangan di pasar itu. Sudah 2 tahun ini pasar terbakar, mereka kemudian hari ini bertemu, tentunya ini menjadi bagian dari semua elemen yang memperjuangkan terhadap segera dibangunnya pasar Weleri. Dan kita komitmen dari DPRD bukan hanya karena didatangi ini, tapi memang sudah kita sepakati bersama di tingkatan internal kalau anggaran kita ini termasuk yang menjadi prioritas di tahun 2023 terkait pemulihan ekonomi adalah dibangunnya kembali pasar Weleri. Pasti. Selain itu, DPRD Kendal juga telah menawarkan 3 skema untuk pembangunan pasar Weleri, seperti pendanaan dari APBN, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dan akan diadakan pinjaman daerah. Hal itu disampaikan DPRD Kendal saat menerima audiensi Forum Anak Pedagang Pasar Weleri. Dalam audiensi ini, para peserta juga disampaikan tuntutan kepada DPRD Kendal. Salah satu anak pedagang pasar Weleri, Indra Hermawan, mengatakan kondisi perekonomian pedagang saat ini sedang terpuruk, bahkan para pedagang tidak bisa membayar supplier dagangan. Indra berharap dengan mulanya dibongkar pasar Weleri yang terbakar bisa segera terrealisasi pembangunannya sehingga para pedagang bisa merasa lega bisa berjualan kembali. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ribuan petani di Brebes lega dan gembira dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat berupa 1.400 unit mesin pompa air berbahan bakar gas. Karena bahan bakar tersebut sangat mudah didapat dan irit sehingga bisa mengurangi biaya produksi di bidang pertanian. Bu Yuli, sampingnya Bu Yuli. Nah, samping. Anggota Komisi 7 DPR RI Paramita Widya Kusuma menyalurkan bantuan pompa air berbahan bakar gas kepada petani di Kabupaten Brebes. Penyaluran bantuan secara simbolis dilaksanakan di Gedung Islamic Center Brebes pada Jumat siang. Mita menyebut jika bantuan pompa air tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat Brebes khususnya di kalangan petani dalam meningkatkan hasil panen. Menurutnya ketersediaan air sangatlah penting bagi kelangsungan pertanian khususnya di saat musim kemarau. Selain untuk membantu ketersediaan air, bantuan pompa air berbahan gas tersebut juga sangat menguntungkan bagi petani. Pasalnya alat tersebut jauh lebih hemat dibandingkan pompa berbahan bakar minyak.
Dari hasil uji penggunaan, ternyata pompa air berbahan bakar gas ini lebih hemat 60% dibanding yang menggunakan solar atau bensin. SDM berupa pompa air sebanyak 1.400 untuk para petani di Kabupaten Brebes. Ya, tujuannya kenapa? Karena memang ini pompa air itu adalah alat utama untuk para petani ya, untuk bertani. Mereka ini penting sekali untuk mengambil air. Dan alhamdulillah saya bisa menurunkan program pompa air ini dari tahun ke tahun ini semakin banyak. Dan keuntungannya menggunakan mesin pompa air berbahan bakar gas LPG ini lebih efisien 65% dibandingkan menggunakan bahan bakar solar atau bensin gitu. Juga mungkin pembeliannya mudah ya untuk bahan bakar itu sendiri. Bahan bakarnya sudah kami siapkan ya dari Kementerian SDM dan juga DPR RI Komisi 7, tidak akan kesulitan untuk mencari LPG-nya karena kita berikan kuota khusus untuk para petani begitu. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Yulia Hindrawati mengaku berterima kasih kepada anggota Komisi 7 DPR RI Paramita Widya Kusuma yang sudah menyalurkan bantuan alat pertanian bagi petani di Kabupaten Brebes. Sudah 3 tahun ini Mita menyalurkan bantuan alat pertanian bagi petani di Brebes dan ini sangat membantu dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Sangat tergantung dengan air. Nah, ini membantu untuk bisa mendapatkan air. Jadi ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap produksi pertanian. Bu, untuk produksi pertanian sendiri sejauh ini seperti ada peningkatan atau gimana? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin kalau secara perangkaan saya kurang hafal, tapi yang jelas ketika kita tahun 2020 mendapat bantuan ini, 2021 kita mendapat bantuan ini, nah itu pada tahun 2021 kita mendapatkan kita menjadi juara nasional kedua di dalam hal peningkatan produksi padi. Diketahui dalam kurun waktu 2 tahun ini produksi pertanian khususnya padi di Kabupaten Brebes terus mengalami peningkatan. Bahkan tahun ini Kabupaten Brebes menjadi juara 2 nasional dalam hal produksi pertanian padi. Harapannya dengan bantuan pompa air berbahan bakar gas ini juga akan semakin menambah produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh,
HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Ketua Umum KONI Pati Mustamaji berharap tim sepak bola Praporprov Pati bisa lolos kualifikasi. Hal tersebut karena selama ini tim sepak bola Praporprov Pati belum pernah lolos kualifikasi. Harapan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelepasan tim sepak bola Kabupaten Pati oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pendopo pada Jumat pagi. Ketua KONI Pati Mustamaji berharap tim sepak bola Praporprov Pati bisa lolos kualifikasi. Hal tersebut karena ia menilai selama ini tim sepak bola Praporprov Pati belum pernah lolos kualifikasi. Harapan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelepasan tim sepak bola Praporprov Kabupaten Pati oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pendopo Pati pada Jumat pagi. Mustamaji mengatakan bahwa tim Praporprov Kabupaten Pati sudah siap, dan tim ini merupakan kerangka dari tim Liga 3 Kabupaten Pati di tahun mendatang. Pihaknya berharap tim sepak bola Kabupaten Pati bisa lolos di Porprov tahun 2023 yang rencananya akan digelar di Jepara. Besar harapan kami, ini nanti tim dari PSSI Kabupaten Pati bisa lolos di Porprov sebab selama ini memang tim Porprov Kabupaten Pati tidak pernah lolos. Harapan kami serta doa seluruh masyarakat Kabupaten Pati, tim Porprov ini nanti bisa ikut dalam Porprov yang insya Allah akan dilaksanakan di Jepara, tahun 2023 mendatang. Sementara itu, Ketua Askap PSSI Pati Jumani mengungkapkan bahwa timnya kali ini sudah siap berjuang untuk kualifikasi Praporprov 2023. Jumani menilai persiapan tim sepak bola Kabupaten Pati sudah lebih matang dibandingkan tim kabupaten lain, oleh karenanya pihaknya optimis para pemain dapat meraih hasil maksimal. Jadi pemain yang kita bawa sekitar 25 pemain dan alhamdulillah sudah siap perang semua ini. Terima kasih kepada tim manajer, pelatih dan semuanya saja sudah bekerja keras untuk persiapan seleksi Porprov dan sepak ini. Untuk diketahui, tim Pati bakal menjalani pertandingan perdananya pada 20 November menghadapi tim Rembang di Kota Garam tersebut. Setelah itu bakal menjamu Blora pada 23 November dan menjamu Kudus pada 27 November. Hanya juara grup saja yang bisa lolos ke Porprov 2023. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI menggelar Pesta Rakyat Simberdas dan menggelar undian kepada nasabah. Beragam hadiah diundi mulai dari barang elektronik hingga sepeda motor dan juga mobil. Beragam acara digelar mulai dari bazar UMKM, karnaval hingga hiburan dari band lokal maupun nasional.
Bank Rakyat Indonesia atau BRI menggelar pesta rakyat Simpedes dan mengundi beragam hadiah kepada nasabah. Hadiah yang diundi dalam pesta rakyat Simpedes ini mulai dari barang elektronik hingga sepeda motor maupun 2 unit mobil. Turut hadir dalam acara pesta rakyat Simpedes tersebut Kepala Disdakbarin Pati Hadi Santoso, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, dan Dim 0718 Pati Lektol Infanteri Catur Irawan, serta Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Regional Microbanking Head BRI RO Semarang Awan Triyoso saat ditemui awak media usai pengundian mengungkapkan total hadiah dalam pengundian pesta rakyat Simpedes ini mencapai 647 juta rupiah. Lebih lanjut ia mengungkapkan dalam acara ini pihaknya turut merangkul UMKM binaan BRI, hal ini agar roda ekonomi bagi UMKM yang merupakan basis nasabah bisa dapat berputar. Terima kasihlah kepada masyarakat yang selama ini sudah mensupport BRI, mempercayakan dananya di kita, kemudian juga kerjasama dengan kita di sisi pinjaman, kur dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada masyarakat untuk memberi hiburan kepada masyarakat, terutama untuk mengangkat UMKM. Acara nanti agendanya sehari ini kita ya berpesta rakyat lah, melalui dari senam pagi tadi pagi, terus kemudian ini bazar UMKM, terus kemudian sekaligus ada pengundian dari simpanan kita Simpedes, nanti ditutup acara puncak hiburan artis nasional ya. Hal ini agar roda ekonomi bagi UMKM yang merupakan basis nasabah BRI dapat berputar. Dalam pesta rakyat Simpedes ini, BRI mengangkat tema Simpedes PD Memimpin Perubahan. Pemilihan tema diungkapkan Awan Triyoso agar para UMKM binaan BRI dapat pede mengenalkan produknya hingga mengembangkan usahanya. Dalam perayaan pesta rakyat Simpedes ini digelar juga karnaval yang dimulai dari kantor cabang BRI Pati, berjalan ke Stadion Joyokusumo Pati. Tidak hanya itu, puncak acara dimeriahkan oleh band nasional Segidok untuk menghibur masyarakat Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Itu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.